Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer atau tenaga non ASN ya. Jadi mungkin dari teman-teman honorer atau tenaga non ASN ada yang bertanya gitu ya. Bagaimana nasib tenaga honorer atau tenaga non ASN yang belum bekerja mencapai 2 tahun gitu ya. Artinya masa kerjanya di bawah 2 tahun. Karena besok pada pembukaan seleksi P3K gelombang kedua, syarat minimal kerjanya adalah 2 tahun. Lalu bagaimana nih dengan yang di bawah 2 tahun? Apakah mereka bisa tetap bekerja sebagai honorer atau akan di PHK gitu ya? Dan hari ini ada informasi atau berita menarik yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Mardhani Alisera. Beliau menyebutkan bahwa honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun tetap bisa bekerja. Artinya tidak akan di PHK. Karena janji atau komitmen dari pemerintah tidak akan memberhentikan atau melakukan PHK bagi para tenaga honorer. Dan mereka, para tenaga honorer ini akan diangkat secara bertahap dan kemungkinan baru bisa selesai di tahun 2029. Jadi santai saja, teman-teman tetap bisa bekerja sebagai honorer atau tenaga non ASN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun ya. Diberitakan oleh ayobandung.com. Judulnya tidak bisa daftar di seleksi P3K 2024. Begini kejelasan nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Kita coba bacakan ya. Seleksi P3K 2024 ditujukan khusus untuk penuntasan tenaga honorer di Indonesia. Hal tersebut yang mendasari seleksi P3K 2024 dilaksanakan dengan mekanisme yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Khusus pelamar pada seleksi P3K 2024 ini ditentukan berdasarkan urutan skala prioritas. Selain itu, pada tahun ini, seleksi P3K dibagi menjadi 2 tahap dengan masing-masing aturan. Pada tahap 1, terbuka untuk pelamar prioritas, XTHK 2 dan honorer database PKN. Sedangkan untuk tahap 2 ditujukan untuk non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun dan alumni PPG. Lantas, bagaimana nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun? Terkait hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Mardhani Alisera turut angkat bicara. Mardhani menegaskan bahwa akan ada siklus untuk pengangkatan tenaga honorer di tahun depan. Selalu ada siklusnya, nanti pensiun berapa masuk berapa. Nantinya akan diatur ulang sampai 2027 hingga 2029 baru akan normal, ucap Mardhani. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa tenaga honorer dengan masa jabatan 2 tahun masih memiliki kesempatan diangkat menjadi P3K pada tahun selanjutnya. Kemudian, tenaga honorer tersebut bisa menjalani dahulu pekerjaan saat ini sembari menunggu masa kerja mencapai 2 tahun. Meskipun tidak bisa mendaftar di seleksi P3K 2024, tenaga honorer masa jabatan di bawah 2 tahun tidak perlu khawatir akan dipecat. DPR RI telah menegaskan tidak ada pemecatan untuk semua tenaga honorer di Indonesia. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun gitu ya. Jadi memang sejak awal dari mulai Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas gitu ya, rencananya tidak ada pemecatan gitu, jadi tidak ada PHK. Jadi untuk honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun walaupun di tahun 2024 ini belum bisa mengikuti seleksi P3K baik di tahap 1 maupun tahap 2, tentunya tidak akan dipecat gitu ya.
Jadi teman-teman masih diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai honorer atau tenaga non ASN. Dan semoga di tahun-tahun mendatang gitu ya, setelah teman-teman mencapai masa kerja 2 tahun, ada kebijakan lagi atau ada rekrutmen lagi berkaitan dengan P3K seperti sekarang ini. Jadi itu ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan atau ada komentar dari teman-teman, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.